Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau memberikan kepada kami hati nurani untuk melakukan yang baik dan menghindari yang jahat. Dan itu Kau tanam dalam hati kami masing-masing. Dan itu menjadi dasar bahwa kami adalah yang Kau ciptakan secitra dan segambar dengan Allah. Bantu kami untuk menyadari dan merasakan mengalaminya. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini kita melihat bagaimana seorang perwira Romawi, sekali lagi, perwira Romawi yang mempunyai hati terhadap hambanya orang Yahudi. Dan saya yakin dia dikatakan bahwa dia menolong bait Allah, membantu bait Allah. Katakanlah orang yang baik terhadap orang jajahan. Dan itulah yang mau saya katakan bahwa Allah itu di tengah segala keributan, kesemrawutan, kekacauan, kejahatan, selalu ada orang-orang baik. Ya. Sama saja ketika Indonesia dijajah orang Belanda, tidak semua orang Belanda semua jahat. Ya, ada juga pemimpin-pemimpin Belanda yang kemudian pro rakyat, seperti Dois Dekker misalnya. Dan itu menunjukkan kepada saya akan suatu realitas keyakinan bahwa setiap orang diberi kebaikan yang berasal dari Allah, bukan dari manusia. Dan itulah yang kita sebut dengan hati nurani. Jadi siapapun orangnya, dimanapun orangnya, ya, agama apapun, ya, sekali lagi sebagai manusia, Tuhan memberikan kepada kita hati nurani. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Dan itu diberikan sejak dari manusia. Diciptakan oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada manusia. Setiap orang. Sekali lagi, setiap orang. Dan karena itulah maka gereja Katolik sangat-sangat percaya akan hati nurani. Akan kodrati, nilai-nilai kodrati manusia sebelum agama. Ya. Tetapi itu yang ada dalam hati manusia yang Tuhan berikan. Karena itulah gereja selalu mengakui akan hukum kodrat, hukum alamiah. Yang tidak seluruhnya jahat. Tetapi itu bagian dari Allah yang ada dalam semesta alam. Dalam seluruh ciptaan Tuhan itu. Diciptakan kalau manusia secitra dengan Allah. Kalau segala yang lain ikut serta dalam sebagian dari kealahan Tuhan. Yang hidup dalam diri orang itu yang kita sebut dengan jiwa, kita sebut dengan roh, kita sebut dengan keilahian dalam setiap ciptaan. Universalitas. Karena itulah satu unsur penting yang dibawa oleh Paus kita ini. Coba Anda perhatikan ketika bertemu dengan orang-orang non-Katolik, hampir jarang dia membuat tanda salib. Tidak berarti bahwa kita tidak percaya, yakin akan iman kita. Tidak berarti. Tidak percaya bahwa kita direndahkan dengan tidak membuat tanda salib. Tidak berarti bahwa kita seolah-olah bukan orang Katolik. Bukan. Ya, kita lihat di mana kita berada. Bukan untuk bermuka bunglon seperti itu. Tetapi itu salib itu adalah ungkapan, buat tanda salib itu adalah ungkapan iman. Tetapi kalau itu, tanda itu, simbol itu membuat orang lain katakanlah tersinggung atau terancam atau tersudutkan dan seterusnya. Ya, apa jeleknya kalau kita mempertahankan persaudaraan manusiawi ini? Ya. Cinta kasih persaudaraan di luar batas-batas keagamaan kita masing-masing. Ya. Jadi saudaraku terkasih, itulah yang saya kira nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita junjung, kita hargai, kita hormati. Dan karena itulah maka Paus dihargai oleh siapapun juga, agama apapun juga, tidak merasa terancam orang lain. Ya. Bukan jelek. Karena untuk menjadi Katolik atau tidak Katolik, itu tergantung Tuhan sendiri. Kita berusaha. Tetapi ketika orang itu tidak apa-apa. Yang penting
perbuatan tindakan mereka yang baik, ya. Jadi menurut saya pemahaman ini harus dimengerti dengan baik gitu loh. Sekali lagi bukan karena simbol-simbol Katolik yang membuat orang diselamatkan, tapi penghayatan iman akan Kristus. Dan itu diungkapkan dengan cara-cara yang bisa diterima oleh banyak orang gitu kan. Ya, jadi saya kira itulah yang membuat Paus ini sangat dihormati oleh agama non-Katolik sekalipun, ya. Dia menghargai ada kebenaran-kebenaran di dalam keyakinan orang. Jadi ada kebenaran, perhatikan, ada kebenaran-kebenaran yang diyakini oleh orang lain. Dan kebenaran itu kalau di dalam gereja Katolik adalah fullness of truth. Kebenaran yang penuh dalam gereja Katolik. Mungkin agama lain 5%, 10%, 50% dan seterusnya. Ya, jadi itu. Jadi ada kebenaran di dalam agama-agama lain. Kebenaran tidak absolut milik orang Katolik. Ya, tetapi kita tahu bahwa fullness of truth itu ada di dalam gereja Katolik. Jadi kita tetap menghargai kebenaran yang ada itu. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, perwira Romawi ini menunjukkan kepada kita bahwa dia punya hati kepada orang-orang apapun juga, ya, terutama orang Yahudi. Maka dia menolong, dan ketika hambanya yang orang Yahudi itu yang sakit, dia meminta bawahannya untuk datang kepada Yesus. Dan ketika mendekati Yesus, mendekati rumahnya, dia mengatakan, bersabdalah, hambamu mendengarkan, dan sembuh orang itu. Ini proses yang saya kira penting bagi kita adalah bahwa ketaatan kepada Kristus itu adalah satu-satunya yang penting, ya. Tapi kita juga tahu bagaimana kita melayani orang lain bukan karena sekedar kulitnya sebagai orang Katolik, orang Islam atau apa, tapi yang penting penghayatan kita akan Kristus. Semoga cara kita bergaul dengan setiap orang akan membantu kita untuk menerima siapapun tanpa takut, tanpa ragu, karena kita beriman Katolik. Semoga kita membuang hambatan-hambatan dan kita menciptakan caritas fraternitatis, ya, kasih persaudaraan di dalam diri kita, di dalam semua orang. Berkat Tuhan atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.